financial sense. They despise possessions and pleasure in equal measure. 继续，继续，看，the little girl, she's getting worse. Please, let me introduce our friend and fellow student. Kemudian setiap karangan yang dianggap layak oleh Dewan Juri itu akan kami bukukan nanti dan akan kita cetak. Dapat juara 1, 2, dan 3 di tempat yang nanti akan kami beritahukan. Dan pemenangnya akan kami berikan penghargaan malam hari di acara Kaucah Nur yang tempatnya juga masih akan kami beritahukan nanti. Sampai berapa tahun dan antara lain belajar Indosina loh. Itu yang jarang sekali diapresiasi sama orang. Dia dianggap liberal gitu kan. Tapi setiap hari di Boston dia baca kitab kuning terus sebenarnya di sana. Ya udah. Nah itu yang kita mau gali pada malam ini. Rihlah Ilmiah atau perjalanan intelektual dari Inggris menuju kota Isfahan di Persia untuk belajar ilmu kedokteran di bawah bimbingan seorang hakim atau dokter yang bijaksana, Ibnu Sina. Latar waktu dan tempat untuk seluruh kisah dalam film ini adalah London dan Persia atau tepatnya Barat dan Timur pada abad ke-11 Masehi. Positif oleh Barat. Tapi di pihak lain bisa saja ada golongan tertentu dalam umat Islam yang berpandangan bahwa apa yang positif itu sebetulnya bukan sesuatu yang asli Islam, melainkan konstruksi Barat mengenai dunia Islam ideal yang diinginkan oleh Barat. Sebab apa yang positif dalam film ini justru terletak pada aspek yang selama ini menjadi sasaran permusuhan sebagian besar umat Islam, yaitu hikmah dan filsafat. Film apa pada dasarnya? Kita, kaum multikulturalis, tentu senang menonton film ini. Film ini adalah semacam self-confirmation, menegaskan kebenaran yang selama ini kita peluk, bahwa Islam adalah agama yang toleran, rahmatan lil alamin, dan membuka diri kepada kebudayaan dunia. Pada saat yang sama, film ini juga bisa menjadi sumber kegetiran, sebab momen positif dalam sejarah Islam itu, momen multikulturalisme, berkembangnya filsafat dan seterusnya, ternyata tidak bertahan lama. Momen itu pada akhirnya ditumpas oleh para ulama fanatik dan umat yang bigot. Silakan jawab sendiri. Tentu saja kita senang sebab film ini merupakan pembelaan terhadap filsafat yang selama ini dimusuhi oleh kaum ortodoks dalam Islam. Filsafat dalam film ini dibela karena ia memfasilitasi terjadinya dialog antar budaya dan perjumpaan antar peradaban yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu keluarga dari dinasti Umayyah yang melarikan diri dari Damaskus dan kemudian mendirikan kerajaan di Andalusia. Nah, setelah itu muncul berbagai dinasti di Andalusia, jatuh bangun, ada dinasti Moravid, ada dinasti Morawidun, Wahidun, dan seterusnya, yang pada dasarnya mereka lebih cenderung memusuhi filsafat. Ya sedikit aja Pak. Jadi kalau tadi mengenai filmnya sedikit ya, itu benar-benar membawa ya kepada sampai kesan yang terasa itu kalau kita nonton film-film yang di zamannya misalnya dulu abad 11 atau abad 10, itu kita terasa seolah itu tempat itu sebenarnya tempat syutingnya tempat kita sekarang juga, itu indah sekali ya. Tapi poin yang saya mau tanyakan di sini adalah melihat di latar abad 11 tadi ya, latar waktunya itu filsuf sekaligus saintis kan ya berarti ya kalau di zaman itu. Tapi kenapa sejarah baru bahwa ya yang mereka gambarkan tentang yang lain itu sekarang belum mulai dianggap sebagai subjek gitu. Itu tanggapan pertama. Yang kedua, langsung ke ada satu pertanyaan yang beberapa waktu lalu ada seorang peneliti lagi main ke kantor kami ke pusat.
sedikit yang ngotot dengan pertanyaan ini. Pertanyaan dia, apa ya sumbangan Islam terhadap peradaban pada saat ini? Gitu. Ya Barat tentu saja, dia bapak studi Islam di Edinburgh, kebetulan Katolik juga, kebetulan pastor gitu. Tapi dia menulis satu buku khusus mengenai sumbangan Islam terhadap peradaban Barat, dan yang lain cerita mengenai ini nih, dua pusatnya itu, satu di Baghdad, kedua di Spanyol gitu. Dari situ kata dia waktu itu belum banyak kita menyatakan hutang kita kepada Barat, dan belakangan ini baru di tahun 20-an justru sejak September 11, sejak Huntington berbicara mengenai Clash of Civilizations, Barat justru merasa terguncang juga gitu ya, dan mereka mulai berbicara mengenai sumbangan kita kepada Islam, dan itu muncul di Eropa memang. Saya bisa mengatakan bahwa film ini adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Tapi dari pengetahuan yang saya dapatkan bahwa justru kenapa Islam ini muncul dalam masalah sains, pada saat itu sudah sangat terkenal sekali cerita Sebelum 1001 Malam, bait Al-Hikmah ini bagaimana dihancurkan, kemudian ilmu pengetahuan ini dicuri oleh Barat dan mereka semangat sekali untuk mempelajari Islam. Tapi di sini digambarkan bahwa ilmu pengetahuan ini ternyata dibawa oleh seorang murid, bukan dicuri ya, tapi seorang murid ini memang belajar ke Isfahan, kemudian dia membawa sehingga berkembang di Eropa. Nanti bicaranya nanti ya. Oke, masuk ke pertanyaan mungkin ya. Saya ingin menanyakan dua hal yang menurut saya cukup fundamental di sini. Yang pertama gitu, tadi mendengar pemaparan dari Mas Ul gitu, saya tidak mendengar ucapan atau statement tentang film ini yang apa ya istilahnya substansinya itu mengkritik dari film ini gitu. Apa sebetulnya kritikan dari Mas Ul sendiri terhadap film ini gitu? Mungkin bukan dari konteks sinematografinya, karena ya saya tahu bukan bidangnya Mas Ul gitu, tapi mungkin dari sisi nilai dan hal yang lainnya gitu. Saya ingin mendapatkan apakah ada gitu kritikan dari Mas Ul sendiri dalam film ini gitu. Mereka ditekan sama raja yang tiran gitu. Itu oke lah mereka berontak dan segala macam gitu. Ini di Indonesia dikasih demokrasi, Saleh Haradi datengin, dikasih demokrasi, masuknya dikirimin buku gitu. Terus mau diapain gitu? Orang yang kayak gitu sebaiknya gitu. Nah ini nggak sabar, akhirnya sudah kita minta Al-Mahfud untuk gimana Pak Sultan ya kira-kira gitu. Tolong dong kita dilindungi supaya nggak diancam orang lagi. Nah begitu Sultan dimintai tolong keterusan melakukan pemberantasannya berlebihan. Ya biasa kalau otoritas politik diberikan kesempatan untuk melakukan intervensi dalam kehidupan sipil ya pasti dia akan dengan senang hati melakukan itu karena itu akan memperbesar kekuasaan dia. Tapi lisensi yang diberikan oleh orang-orang Mu'tazilah terhadap Khalifah Al-Ma'mun untuk melakukan intervensi dalam perdebatan isu teologi ini sebetulnya triggernya adalah karena orang-orang ini merasa terganggu pada dasarnya. Itu sekedar informasi. Yang kedua dari Aceh soal apakah sumbangan Islam terhadap peradaban sekarang ya. Saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang sinis ya. Pertanyaan yang dari awalnya sudah mengandung semacam intensi atau niat untuk tidak berdialog. Pertanyaan yang memojokkan pada dasarnya. Mungkin intensi orang yang menanyakan itu mungkin tidak ingin memojokkan, tetapi orang Islam dalam kondisi sekarang ditanya seperti itu itu kayak Prabowo kalah terus ditanya terima enggak, ya sudah lah ya udah jangan diganggu gitu. Yang menang tahu diri, jadi gak enak pertanyaannya. Nah tentang film ini ya sebetulnya film ini itu pertanyaannya adalah ini film untuk orang Islam atau untuk orang Barat? Dua-duanya. Audiens yang diniatkan oleh sutradara film ini itu sebetulnya orang Islam atau orang Barat?
cenderung mengatakan bahwa ini sebetulnya film yang audiens utamanya itu orang Barat. Ya, ini film yang mengandung semacam kayak, ini film bertendensi ya, film yang mempunyai niat baik. Ini adalah apa ya, movie with a noble intention, film dengan niat yang sangat luhur, yaitu untuk mengkoreksi pandangan Barat yang sinis terhadap dunia Islam. Karena kita tahu di Barat itu, walaupun di permukaan dan di kalangan akademis itu ada kesediaan menerima dunia Islam dan memandang dunia Islam dengan pandangan yang positif, tapi sebetulnya di bawah permukaan itu ada satu arus yang tidak terlihat, yang sebetulnya masih menyimpan semacam pandangan yang tidak menyenangkan tentang Islam. Dan itu muncul kalau Anda lihat YouTube dan komentarnya di film mengenai Islam apa, terus Anda lihat komentarnya. Anda baca berita di detik.com gitu kan, Anda baca komentarnya. Itu meskipun itu komentar yang belum tentu serius, tapi itu lebih sejati. Itu mengatakan sesuatu yang dirasakan sesungguhnya oleh orang tertentu dalam masyarakat Barat. Kalau ada berita tentang misalnya ada orang perempuan Sudan kemarin itu Maryam yang masuk Kristen dibicarakan pada saat dia hamil misalnya. Itu Anda baca beritanya, kemudian komentar di bawahnya, waduh itu sengak banget. Nah, itu understream semacam itu, arus bawah permukaan yang semacam itu masih ada. Ya, sebetulnya sama juga di kita lah. Walaupun kita bicara mulu-mulu di atas tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kan kalau sudah masuk ke perasaan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari kan mungkin kita akan menjumpai hal berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada orang Barat. Nah, film ini saya memandang film yang memang audiensnya adalah sebetulnya orang Barat yang seperti itu, untuk mengadres, untuk mengkoreksi pandangan orang Barat yang seperti itu. Karena kalau audiensnya ini orang Islam, ada banyak hal yang politically incorrect. Ada banyak hal yang politically incorrect. Misalnya, adegan sang kiai tadi itu, sang ulama sujud kepada sultan. Rasanya kalau film ini dibikin oleh sutradara muslim nggak akan ada adegan itu. Rasanya ya, karena sujud kepada sultan itu sebagai suatu praktek budaya tidak ada. Menarik sekali. Bahkan sekarang pun IAIN masih belum bisa terima mahasiswa non muslim kan? Pernah ya? Bagus. Hah? Gak terbuka ya? Gak terbuka diprotes. Nah, orang-orang filosof muslim ini biasa aja. Mereka ngaji, santrinya itu orang Yahudi dan orang Kristen, atau orang Kristen santrinya orang Islam. Itu asik banget. Itu dimensi yang buat saya paling menarik. Salah satu yang menarik dalam film ini adalah, dan itu secara faktual terjadi betul dalam sejarah Islam, para filosof Islam mengajarkan ilmu filsafat atau kedokteran kepada para santri-santri non muslim. Tadi yang berikutnya soal Barat itu ada dua arus. Ada arus yang negatif, ada arus yang positif. Yang negatif kepada Islam juga ada, yang positif juga ada. Nah, sekarang ini di dalam industri-industri film yang mainstream ya, seperti Hollywood misalnya, itu kecenderungan untuk menggambarkan Islam secara cynical dan stereotypical itu makin berkurang. Ya masih ada tapi makin berkurang. Nah, sekarang muncul genre film-film baru yang justru mempromosikan citra yang positif mengenai Islam. Film Salahuddin misalnya kan kira-kira sama juga. Sembunyi ya. Ya tadi saya katakan dalam makalah ini bahwa sebetulnya yang aktif berbicara di film ini siapa sih pada dasarnya? Ini kan film yang dibuat oleh orang Barat memang. Ya, yang
berbicara mereka mengenai kita, mereka yang berbicara. Apakah pembicaraan mereka itu pas mengenai sasaran atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita senang, kita sebagai orang yang multikulturalis ya, dengan film ini senang sekali. Film ini membela filsafat, menganjurkan dialog dan perjumpaan budaya, kita senang semua. Tapi kan tidak semua orang Islam juga seperti itu. Pasti ada juga dong orang Islam yang ketika nonton film ini akan sensi juga, kayak sama dengan ketika orang Islam ada yang nonton film Sang Pencerah, ada yang tersinggung, ada yang tidak. Jadi kalau kita berbicara mengenai film semacam ini, itu at the end of the day itu bisa menimbulkan polarisasi gitu. Di Barat pun juga sama, orang-orang seperti Robert Spencer atau Pamela Geller itu aktivis Amerika yang sangat dikenal dengan Islamofobia luar biasa. Menonton film ini pasti akan marah karena dianggap ini film yang sekedar mau bermanis-manis kepada orang Islam. Mestinya itu disambut dengan gembira oleh orang-orang yang pro ulama, yang pro MUI misalnya kan. Tapi kan bahasa film ini kan sebetulnya ingin mengatakan bahwa yang menang ini bukan hero, tapi yang menang dalam film ini adalah villain atau otak kita. Walaupun faktualnya mereka menang, tetapi mereka menang tidak dengan terhormat. Yang justru dipuji dalam film ini adalah Robert Cole yang membawa obor filsafat Islam ke Barat, meneruskan di sana bersama Strian. Ya kan? Itu minimal satu hal aja relatif ini menjadi lebih clear sekarang, yaitu bahwa mungkin kategorisasi yang terlalu sederhana bahwa Barat adalah satu dan selalu berhadapan dengan kategori yang lainnya yaitu Islam yang juga harus satu, itu mungkin harus kita problematize, permasalahkan gitu ya, karena gak mungkin lah di dalam Islam hanya ada satu suara, pasti banyak ada suara gitu kan. Dan di Barat juga pasti nggak satu suara, masa mereka kompak semuanya bersepakat benci Islam dan sama gitu. Kira-kira manusia itu terlalu kompleks lah untuk dideterminasi hanya oleh dua sebab besar gitu. Itulah minimal hal yang seperti itu. Ada irisan-irisan yang pada tingkat tertentu justru kalangan Muslim tertentu lebih dekat kepada kalangan Barat tertentu. Jangan-jangan temannya Osama bin Laden itu George Bush. Jadi yang sama-sama fundamentalis, yang sama-sama keras gitu ya, di Barat maupun di Islam, dan musuh-musuhnya adalah ada Obama sama ya gitu ya, di sini gitu ya. Minggu depan kita akan tahu namanya. Nah itulah ya, jadi kira-kira kategorisasi yang terlalu ketat harus mulai kita ini kan harus mulai kita pertanyakan, karena di dalam setiap peradaban, setiap kelompok itu selalu ada yang disebut multifocal, banyak suara gitu loh, karena orang tidak mungkin disumbat dan hanya bersuara sama gitu. Barat adalah satu hal, Muslim adalah satu hal, dan keduanya saling bertentangan. Itu sebabnya hakikat pasti salah, sudah dia doomed to fail pasti teorinya kan, yang bilang bahwa clash of civilization, karena jangan-jangan civilization itu terlalu lentur untuk menjadi satu kesatuan, terlalu lebar, terlalu banyak orang dalam satu peradaban yang sama, sehingga ada kemungkinan kerjasama di antara dua atau tiga peradaban mungkin. Jadi seperti halnya juga perkelahian di antara orang-orang di dalam peradaban yang sama juga mungkin. Ya. Sudah cukup lama di sini, sampai ketemu habis lebaran ya, mudah-mudahan kita bisa nonton film. Judulnya Omar, itu satu film Arab lagi yang lain yang memperlihatkan betapa itu yang memenangkan setahun ini. Mudah-mudahan Nia Pinata bisa hadir bersama kita. Itu cerita mengenai keluarga Palestina yang terpecah-pecah gara-gara Israel dan sebagainya. Itu relevan dengan situasi sekarang. Film itu sendiri sangat kuat ya, film Arab, tapi ada terjemahan bahasa Inggris yang nggak terlalu banyak ya. Itu aja nanti di Indahnya Semayu. Terima kasih udah
pertanyaan semuanya buat Zaini. Selamat lebar batin.